Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Ilham Subhana. Dan di channel ini saya masih membahas tentang robot vakum dari brand Ecopex. Dan di belakang saya ini bisa kalian lihat sendiri, ada banyak beberapa robot vakum mulai dari series YouTube Pro, N8, N8 Pro, T9, dan T10. Namun pada saat saya sesi kali ini kita nggak ngebahas maksudnya tipe robot tersebut, tapi ada robot baru dari seri Ecopex yang embel-embel belakangnya menggunakan nama Omni, yaitu T10 Omni. Sebelumnya di video yang sudah saya upload juga itu udah ada perbandingan antara X1 Omni dan T10 Omni, namun kurang lengkap ya untuk fitur dan kelebihan yang udah ada. Saya jelaskan di video tersebut. Jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang kelebihan di dashboard T10 Omni tersebut. Nah, untuk info aja, T10 Omni ini itu launching pada tanggal 13 Oktober di tahun 2022 ini. Nah, buat teman-teman yang mau menonton video ini silahkan stay terus ya. Dan ini adalah penampakan dari Ecopex dashboard T10 Omni. Dari segi fisik ini cukup lumayan besar ya, karena di dalamnya tersebut itu udah banyak fitur yang tersemat di dalam empty stationnya. Dan ini adalah robotnya ya di T10 Omni. Dan kira-kira dari robotnya ini ada fitur apa aja sih dari T10 Omni? Mari kita coba ya. Yang pertama kita akan bahas tentang empty stationnya atau stationnya ini. Di stationnya ini selain untuk buat ngecas, jadi ada beberapa fitur selain buat ngecas ya. Yang pertama, di sini di dalamnya itu udah terdapat dua water tank. Yang biru ini, yang biru transparan itu untuk air bersihnya, dan yang hitam transparan ini untuk penampungan air kotornya ya. Dan di sini sudah kelihatan ada 3 tombol. Ini untuk tombol untuk mengeluarkan air, ini untuk play, dan ini tombol untuk mengeluarkan si robot atau memasukkan si robot ke dalam empty stationnya. Kita bahas tentang di bagian 2 water tank ini dulu ya. Kita akan coba mengeluarkan water tanknya dulu. Dan ini adalah untuk bagian water tank yang bagian khusus air bersihnya ya. Dan ini untuk air kotornya. Jadi masing-masing ini kapasitasnya itu di 4 liter khusus tangki di T10 Omni ini yang berada di dalam empty stationnya. Jadi yang perlu kalian lakukan ialah merefill atau mengisi ulang tangki yang berwarna biru transparan ini hingga batas maksimalnya. Dan untuk yang ini adalah penampungan untuk air kotornya, yang dimana air yang sudah terbuang dari water tank ini ke bawah untuk membilas lap yang membersihkan si lap robot tersebut, terus divakum atau ditransfer ke dalam water tank air kotor ini. Oke, kita balikin lagi. Dan ini juga udah tersedia cleaning toolsnya, yaitu sebuah sikat untuk membersihkan area bawah empty stationnya. Dan untuk cara kerja tombol ini seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi tombol ini tuh untuk mengeluarkan dan memasukkan si robot vakumnya tersebut. Jadi tinggal kita klik aja, dan ini robotnya akan keluar dari empty stationnya. Kalau kita klik play yang tengah, maka robot tersebut akan langsung membersihkan area yang sudah dia simpan atau sudah dia mapping ya. Untuk mengembalikannya kita klik lagi, dan robot akan kembali lagi ke dalam stasiunnya nanti. Oke, ini robotnya sudah mau balik lagi. Dan untuk tombol yang di sana itu khusus untuk mengeluarkan air pada saat kita mau membersihkan area ini di dalam itu tuh dia itu.
Jadi yang dilakukan si empty stationnya ini, yang pertama ialah dia bisa menampung air kotor dan air bersih ya, sebanyak masing-masing 4 liter. Kemudian untuk fiturnya, dia bisa self cleaning untuk membersihkan lap yang berada pada robot tersebut. Jadi pada saat robot selesai membersihkan area rumah atau lantai, dia akan balik ke empty station. Kemudian empty station ini akan membersihkan atau mengeluarkan air ke bawah untuk membersihkan si lapnya. Kemudian akan di vakum atau ditransfer air kotornya tersebut ke dalam tangki air kotor yang berwarna hitam tadi. Sini. Juga di dalam empty station ini terdapat udara panas atau pengering untuk mengeringkan lap yang sudah dicuci terlebih dahulu yang tadi. Jadi supaya lapnya cepat kering, jadi di dalamnya itu sudah ada pengeringnya ya. Oke, untuk empty stationnya saya rasa cukup. Kita akan bahas tentang robotnya. Kita akan ulik tentang robotnya ini ya. Dan ini adalah penampakan si T10 Omni-nya. Untuk bagian atasnya ini hampir sama seperti T10 ya. Dan tutupnya ini juga dia menggunakan magnet, jadi bukan model yang flip lagi. Ini dia. Jadi titik-titiknya ini adalah magnet ya, yang akan menempel di atas bodinya dia yang paling atas. Kemudian ini adalah tombol. Tombol ini berfungsi untuk play, pause, dan back. Hampir sama seperti tombol yang di atas yang tadi. Tapi bedanya ini untuk play ya, langsung play. Kalau pada saat kita klik satu kali dia akan play, klik satu kali lagi dia akan pause. Dan kalau kita tahan sekitar 3 detik dia akan kembali ke empty stationnya. Dan di dalamnya ini sudah terdapat dustbin ya. Nah, dustbin ini tempat untuk mengumpulkan kotoran yang sudah dia kumpulkan, dia vakum di lantai. Jadi dikumpulkan di dalam sini terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya sudah selesai dia membersihkan area ruangan rumah kita, dia akan balik ke empty stationnya yang tadi dan akan ditransfer ke dalam dustbinnya, di dalam dustbagnya yang di sini ya. Ini dia. Nah, akan ditransfer ke dalam sini dari dustbin yang tadi. Jadi kalian nggak perlu lagi yang namanya membuang kotoran di dalam dustbin ini setiap sehari sekali atau 2 hari sekali. Jadi sudah terkumpul di dalam stationnya itu. Nah, untuk ini adalah sensornya untuk melihat atau ya sensor untuk melihat area sekitarnya dia, mengidentifikasi rintangan dan yang lainnya ya. Untuk bagian bawah akan saya coba balikan dulu. Ini adalah bagian bawahnya. Di bagian bawah robot T10 Omni ini adalah roda untuk penyeimbang. Dan kiri kanan ini yang berbentuk sapu ini sebutannya side brush. Ini main brushnya. Kalau untuk copotnya tinggal seperti ini aja. Dan area sini adalah area yang bisa memakum ya. Oke. Sebentar. Area yang bisa untuk memakum di sini sekaligus menyapu juga. Dan ini adalah untuk Osmo turbonya. Kenapa disebut Osmo Turbo? Kalau yang lain itu disebutnya Osmo Pro. Karena di sini bagiannya ada lingkaran, dia akan berputar di 360 derajat. Jadi ini cara kerjanya itu dia menekan lantai dan memutari lantai tersebut seperti cara kerjanya mesin poles pada bodi mobil atau mesin yang memoles area lantai. Mungkin kalian bisa pernah lihat juga kalau di mall ataupun mesin pemoles lantai marmer atau yang lainnya, cara kerjanya seperti itu. Jadi pastinya jauh lebih bersih, lantai pun nggak bakalan bikin lantai baret juga. Apalagi kalian pengguna misalnya lantainya itu marmer ya, ini pasti bersih banget menggunakan robot ini. Ini untuk sesi area bawahnya ya, dan ini adalah rodanya, rear wheelnya dia. Nah,
Ini yang di samping-samping yang ini dia. Ini adalah sensor safety stair. Sensor safety stair itu fungsinya jadi dimana kalau misalnya kalian taruh robot ini di lantai 2, otomatis ada anak tangga dong, atau ada ketinggian yang berbeda. Nah, ini untuk mengamankan robot dari ketinggian tersebut. Jadi robot itu nggak bakalan jatuh, meskipun dia di pinggiran anak tangga ataupun ya yang akan mengakibatkan dia jatuh lah ya, itu nggak bakalan jatuh. Kita udah pernah coba juga. Jadi kalau yang belum pernah melihat cara kerjanya safety stair, bisa kalian lihat video lainnya, kalian cari aja, ada kok videonya untuk cara kerja safety stair. Kita akan lihat di bagian depan, dan ini adalah di bagian depannya. Ini ada AIV 3.0. AIV ini adalah artificial intelligence ya. Jadi kecerdasan buatan dikhususkan untuk mengidentifikasi rintangan atau halangan di depannya dia. Jadi si robot ini udah menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat dia mengidentifikasi apa saja yang menghalangi di depan atau di areanya sekitar. Jadi dia nggak bakalan lagi namanya nyenggol-nyenggol atau menabrak benda yang ada di sekitar rumah kita. Dan enaknya lagi di sini udah pakai AI, jadi jauh lebih cepat. Dan fungsi AI juga itu berfungsi pada saat untuk mapping. Makanya dia ada fitur quick mapping. Kalau di tipe lain selain tipe Omni dan T10 itu nggak ada fitur quick mappingnya karena dia nggak ada AI-nya. Kemudian ini juga ada kamera ya. Kamera ini berfungsi untuk merekam video, untuk foto juga langsung pada saat kita mengontrol melalui aplikasi EcoPack Home. Kita juga bisa melakukan patroli melalui robot ini. Jadi robot ini akan mengelilingi area rumah. Kita juga melihat area sekitar rumah secara real time menggunakan kamera si robot tersebut. Kalian bisa lihat fiturnya tersebut di aplikasinya. Oke, kita lanjut bagian pinggir juga di sini tidak ada lagi. Dan ini bedanya yang sangat disayangkan mungkin bagi yang lain, karena robot ini belum ada water tank di dalam robotnya. Itu bisa jadi kelebihan dan juga kekurangannya di. Tadi saya bilang di sini robot ini di dalam robotnya tidak ada water tanknya. Jadi untuk membasahi area lapnya tersebut, jadi pada saat si robot ini mau beroperasi, mesin empty station ini akan berfungsi untuk mengalirkan air ke kain lapnya tersebut. Jadi dia membasahi lapnya. Kemudian setelah basah, dia akan langsung mengepel area sekitar rumah. Dan kita juga bisa mengatur di tiga mode, di per 6 menit sekali, per 10 menit sekali, atau per 15 menit sekali. Robot ini akan kembali lagi ke empty stationnya. Jadi bisa kalian atur untuk apa sih dia kembali. Yang pertama, mencuci kain pel dan juga membasahi kain pelnya dia. Itu dia kelebihannya sendiri. Jadi lantai akan tetap terus bersih, lap juga, kain pel juga akan tetap terus bersih. Itu untuk kelebihannya. Kekurangannya bisa dibilang dia boros akan air ya, karena setiap 6 atau 10 atau 15 menit sekali dia akan balik ke empty station untuk membersihkan lap dan juga untuk membasahi kain lapnya. Itu yang menjadi kekurangannya. Kelebihannya ialah area atau lantai kita menjadi tetap bersih terus. Karena kalau misalnya kelamaan, kalau dia misal 1 jam beroperasi, lapnya kan kalau mengelilingi terus area lantai, itu lap kotor menjadi mengotori lantai lagi. Itu untuk kelebihannya. Kalau misalnya dia sering atau suka per 15 menit sekali bolak-balik ke empty station. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh yes, ada satu lagi. Tentunya di sini juga udah ada asistennya ya. Kalau misal di Google juga ada Google Assistant, atau ada Siri kalau misalnya di Apple. Di sini juga ada asistennya namanya Yiko. Dan kalian bisa mengoperasikan dia dengan cara memanggilnya, "Oke Yiko." Dia akan bilang, "Yes, I'm here." Nanti dia akan kalau misalnya dia dengar, dia akan coba membalasnya. Dia bilang, "Yes, I'm here."
Itu karena di sini bising jadi agak susah ya. Ini saya aktifkan. Nah, itu ada asistennya namanya Iko. Saat kita panggil, terus kita bilang habis oke Iko, terus dia membalasnya. Kemudian kita bilang aja langsung start cleaning, dia akan langsung membersihkan area sekitarnya atau yang sesuai map yang sudah disetting di aplikasi EcoPack Home ya itu. Dan untuk luas areanya ini sampai 360 meter persegi ya. Jadi sama seperti X1 Omni. Dan bedanya sama sini T10 itu, kalau T10 yang tanpa Omni itu di 200 meter persegi. Nah, untuk kesimpulannya, robot ini adalah robot yang sudah mandiri, yang dimana dia bisa membersihkan lapnya sendiri, merepil airnya sendiri, maksudnya di sini membasahi kain lapnya sendiri juga. Tuh, dan auto empty juga ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang T10 Omni. Thank you yang udah mau nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe-nya ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.